Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat yang di tempat ini maupun yang di rumah. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau dalam hidup setiap kami. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur. Kemurahan Tuhan, kasih setiamu Tuhan, itu tidak pernah berakhir. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami memuji-Mu. Oh Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh mulialah Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya, oh haleluya. Hati kami penuh dengan syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan terima kasih Tuhan. Sampai detik ini, Engkau ada buat kami. Sampai detik ini, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ini, saat indah, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sebab saat ini saat indah denganmu Tuhan. Saat ini saat indah untuk memuji, untuk memuji dan menyembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat-Mu Tuhan, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan
saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sungguh saat ini saat indah Tuhan, saat ini saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembah Kau saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembah Kau, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Sekali lagi hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku saat ini, saat ini urapan-Mu Tuhan kami rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan. Ya Yesus, ya Yesus Tuhan, urapan-Mu Tuhan ku rasakan saat aku menyembah Kau. Sekali lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan.
Kemenangan kami peroleh Bapa. Sukacita surga kami peroleh Tuhan. Damai sejahtera kami peroleh Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Sungguh-sungguh kami memuji, kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang maha mulia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang terbaik. Gembala kami, sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Saat ini urapan-Mu rasa saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh hadirat-Mu Ku rasakan berkuasalah di tempat ini. saat ini, Berkuasalah di tempat ini Tuhan. saat Penuhi setiap kami. ini. Kami rindu akan Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di tempat ini kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Di tempat ini kami mencari hadirat-Mu Bapa. Tuhan, kami rindukan Kau. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Biar Tuhan melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Kami yang lapar dan haus akan Kau Tuhan akan dipuaskan. Kami yang mencari Kau dengan segenap hati, Kau akan memperjumpakan diri-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Tuhan, kami membesarkan nama Tuhan. Layakkan setiap kami, layakkan hati dan pikiran kami. Biar kami seutuhnya kudus di hadapan Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu, berjumpa dengan Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kasih salam kanan kiri. Mari kita memuji Tuhan. Oh, haleluya. Boleh tetap kita berdiri. Kalau kita dengar kata BAIK yang dibaca adalah baik, kita boleh angkat jempol kita ya. Ya, kita boleh angkat jempol kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan sebab Dia yang teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, bawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik. Di dalam hidupku engkau baik. Amin. Baik, engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Kami membawa hati kami Tuhan, dan kami membawa hidup kami Tuhan. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah kita. Sungguh Tuhan itu baik. Amin. Di dalam hidupku engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, kita mau bawa yang terbaik ya. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik. Di dalam hidupku engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Tuhan itu sungguh baik buat kita. Benar? Benar? Tuhan itu gak harus baik loh ya. Baik juga maksudnya. Tapi tidak harus kita serahkan kata baik. Boleh apapun. Tuhan itu. Belum semuanya. Oke, kita siapkan satu kata ya. Siapa sih pribadi Tuhan buat hidup kita? Sudah? Siap? Oke. Kalau saya serukan Tuhan itu, kita mau serahkan ya. Yang paling keras ya. Tuhan itu luar biasa. Amin. Seru-seru buat Tuhan kita. Kita mau selalu bersyukur. Yes. Pagi hari kita bangun, kita bersyukur. Pagi menjelang siang kita bersyukur. Siang menjelang sore kita bersyukur. Sore menjelang malam kita bersyukur. Saat akan tidur kita bersyukur. Amin. Sama-sama serukan. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Sebab apa?
karena kasihnya tidak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semuanya, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi ya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Sorakan semua, hatiku percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay! Ini janji setia Tuhan, dan kita juga harus mau setia sama Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan Dia apa? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan hati kami mau percaya Tuhan, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya.
sungguh-sungguh kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau gunung batu, Engkau perlindungan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat duduk semuanya. Haleluya Tuhan. Gak bisa kami lukis betapa indahnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Betapa hati kami sungguh berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kau memilikiku. Betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kasih-Mu tiada batasnya Tuhan. Kau memiliki, sebab hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonan kami Tuhan. Terimalah Tuhan. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau sungguh mengasihi kami. Kau mengasihiku. Dan Kau yang punya kami Tuhan. Kau memilikiku. Dan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Persembahanku segenap hidupku Tuhan. Jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku
sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Mari kita semua berdiri. Hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami yang terbaik Tuhan, sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami untuk alatmu Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan, kami rindu, kami mau selalu persembahkan hidup kami yang terbaik Tuhan. Karena Engkau sudah beri yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Syukur Tuhan, kami bersyukur. Ya Tuhan, seperti-Mu kami bersyukur. Engkau Gembala yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam setiap keadaan hidup kami mau selalu bilang terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Hanya ini Tuhan, persembahanku
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti Tuhan. Tapi kami mau persembahkan yang terbaik Tuhan. Yang terbaik yang bisa kami beri Tuhan. Terimalah persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku hanya ini Tuhan, persembahan kami hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Kami silakan untuk Bapak Erik Sulindra. Haleluya. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur. Dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Kami tahu kalau kami bisa ada di sini sebagai gereja-Mu, kami bisa melayani Tuhan. Kami bisa beribadah. Itu semua karena kasih karunia Tuhan.
Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semuanya karena kasih dan karunia Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, pada minggu pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Yang boleh menaikkan pujian penyembahan. Yang boleh memimpin kami dalam penyembahan kepadamu. Kami mengucap syukur untuk tim musik, untuk multimedia. Dan terlebih kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sendiri ada di tengah-tengah jemaat-Mu saat ini. Terima kasih. Mari berfirman-Lah Tuhan. Kami terbatas. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu juga terbatas. Mungkin secara manusia ada banyak kelemahan. Tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu pelayanan ini berdasar hanya karena Roh-Mu ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau juga mengurapi jemaat dan semua kami yang akan mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga kepada Bapak Wakil Gembala dan seluruh jemaat yang sudah mempercayakan pelayanan firman pada pagi siang hari ini. Mari sama-sama kita buka di 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan baca 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan baca ayat yang pertama dan yang ganjil nanti saya akan baca. Ayat genap mohon bantuan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ayat 1 saya akan mulai, nanti ayat 2 jemaat Tuhan, nanti ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Oke, sudah? Yuk sama-sama kita perhatikan dan kita mau belajar firman Tuhan ini ya. Saya akan mulai, 2, 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah, roh dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian,
Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pada ayat-ayat ini kita melihat Rasul Paulus sedang berbicara kepada atau menulis ya kepada jemaat di Korintus mengenai sebuah pelayanan yang disebut pelayanan perjanjian baru. Jadi perikopnya di sini ditulis adalah pelayanan perjanjian yang baru atau pelayanan perjanjian baru ya. Sebenarnya pada awal surat-surat ini ditulis tidak ada judul perikop, enggak ada Bapak Ibu. Ini ditambahkan oleh para penerjemah Alkitab atau yang merangkum atau yang mengcompile ya supaya Alkitab ini bisa jadi seperti yang kita terima sekarang dengan ada tema-temanya pada ayat-ayat tertentu ya. Nah, kita berterima kasih kepada para sarjana-sarjana Alkitab ini. Tetapi kalau kita lihat isinya, Paulus saat ini sedang membandingkan ya pelayanan yang umumnya saat itu di depan mata atau kelihatan mata, pelayanan di mana Bapak Ibu yaitu di ibadahnya orang-orang Yahudi ya pada saat itu. Karena kita tahu rasul-rasul ini backgroundnya semua Yahudi ya. Tapi mereka memang akhirnya membawa Injil itu ke masyarakat yang lebih luas dan pada saat itu kita tahu ada satu budaya lain yang dominan yaitu kebudayaan Yunani ya di dalam Imperium Romawi tadi. Jadi ada budaya Yahudi, Yunani dan saat itu yang dominan bagi orang-orang percaya karena mereka backgroundnya itu adalah orang Yahudi, ya tata ibadah yang ada di sinagog atau yang ada di rumah peribadatan orang Yahudi. Ya, atau pada saat itu bait Allah masih berdiri yang ada di bait Allah. Nah, Paulus sedang membandingkan pelayanan yang di mana dia dan rasul-rasul lain saat itu sedang terlibat dan di mana jemaat Tuhan sedang berada di tengah-tengahnya. Nah, inilah yang disebut dengan pelayanan perjanjian yang baru. Jadi kalau kita baca 2 Korintus pasal 3 ini esensinya adalah atau isinya adalah Paulus menggambarkan bagaimana sih pelayanan perjanjian baru itu isi atau hakikat gitu ya. Jadi istilah sekarangnya core gitu ya. Nah, core-nya atau akarnya pelayanan perjanjian baru itu apa? Inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Nah, mari kita lihat sekarang, saya catat ada 6, Bapak Ibu setidaknya ada 6 bagian yang bisa kita pelajari ya. Nah, mungkin ada yang mulai bertanya-tanya, lah ini kan ibadah umum Pak Erik kok ngomongnya soal pelayanan, ini harusnya cocok untuk para pelayan saja, kita kan jemaat gitu ya. Nah, tidak tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua jemaat Tuhan juga adalah para pelayan ya, kita semua ini melayani Tuhan. Kita pernah dengar surat Rasul Paulus juga yang mengatakan ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah ya. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Dalam beberapa terjemahan kata ibadah ini adalah disebut juga dengan pelayanan. Itu adalah pelayanan kita yang sejati ya. Jadi ibadah, pelayanan itu identik. Jadi kita semua ini para pelayan Tuhan. Nah, tidak hanya yang berdiri di mimbar, ya hanya kebetulan saya ada di sini ya. Nanti lain waktu ada saudara lain yang juga di sini dan lain waktu saya menjadi jemaat, lain waktu saya juga di bagian yang lain dan kita semua sama-sama melayani Tuhan. Ya, tidak ada yang menjadi pusat dari ibadah atau pelayanan ini selain Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini hanya soal distribusi pembagian peran ya. Tapi memang beberapa peran saya akui memiliki bobot yang lebih ya dan tanggung jawab lebih. Dan tentu saja Tuhan itu adil juga kemuliaan yang lebih ya. Di sini ada Ibu Gembala yang saat ini lagi di Amerika Serikat juga sedang pelayanan ya Bapak Ibu. Dan kita berdoa untuk beliau supaya Tuhan menyertai dan memimpin dengan luar biasa. Dan saat ini di sini dipegang oleh Bapak dan Ibu Wakil Gembala ya, Bapak Andrew, Ibu Evelyn ya, beserta keluarga. Nah,
beliau-beliau ini bukan kebetulan, mohon maaf, saat ini dipercayakan oleh Tuhan ya, bukan kebetulan ya Bapak Ibu. Kalau saya kebetulan karena dijadwal, bukan juga ya, nggak ada yang kebetulan. Semua kita percaya ini penentuan dari Tuhan ya, Tuhan bekerja dengan caranya. Nah, jadi beliau-beliau ini dipercaya oleh Tuhan memegang peranan yang lebih penting karena sebagai wakil gembala ya. Nah, tetapi Tuhan juga tahu Dia akan memberikan bagian yang lebih, yang mohon maaf kita nggak boleh iri kalau beliau-beliau juga mendapat lebih ya dari Tuhan. Kita lihat, wah kok diberkati Tuhan ya Bapak Andrew, Ibu Evelyn ini ya. Kita nggak tahu jeripaya mereka Bapak Ibu, amin. Ya, tanggung jawab yang dipegang, doa-doa yang dinaikkan. Jadi Tuhan itu tahu ya, memberikan reward, menghargai. Nah kalau beliau-beliau diberkati, kita harus dukung, kita juga ikut bersuka cita, ya kita doakan ya, karena sebagai wakil gembala itu peranannya besar ya, tanggung jawabnya juga besar. Memang nggak kelihatan, tapi di dalam hati, dalam secara roh, secara mental itu Bapak Ibu Saudara harus memahami ya, itu peranan yang besar ya. Ya kita nggak bisa merasakan karena kita nggak di posisi beliau-beliau ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati terus pelayanan Bapak Andrew, Ibu Evelyn ya, mengangkat dengan lebih luar biasa, tinggi, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke 2 Korintus pasal yang ketiga, apa itu pelayanan perjanjian baru? Kalau kita mengerti isi atau esensi dari pelayanan perjanjian baru, kita akan memandang pelayanan atau hidup kita sebagai pelayan Tuhan itu dengan cara yang berbeda Bapak Ibu ya. Kita enggak lagi kehilangan semangat ya. Walaupun seringkali saya akui saya juga pernah pada posisi kehilangan semangat, discourage gitu ya, lemah ya, letih lesu, berbeban berat, pernah Bapak Ibu. Tetapi ketika ingat lagi, ketika sadar lagi, ya roh saya dibangkitkan. Nah apa itu? Mari kita belajar ya. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, esensi dari pelayanan perjanjian baru, ya mari kita lihat di ayat yang ketiga. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah ini nanti yang kedua, yang berikutnya itu ya. Tapi kita mau lihat yang pertama adalah pelayanan perjanjian baru yang saat ini juga Bapak Ibu Saudara ada di dalamnya, itu pusatnya, penggeraknya, motornya bukan yang lain. Saya katakan bukan yang lain karena banyak Bapak Ibu ya. Ada macam-macam yang sering diidentikan dengan sebuah pelayanan. Tapi tidak lain dan tidak bukan, pusatnya adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Di sini dikatakan bahwa pelayanan kami, yaitu pelayanan para rasul, ya yang juga sekarang kita warisi, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah. Yaitu Roh Allah sendiri. Pusat dari pelayanan perjanjian baru, ibadah kita, itu adalah Roh Allah sendiri. Jadi kita terlibat dalam sebuah pelayanan yang esensinya bukan yang lain ya, tetapi Roh Allah. Kenapa saya katakan bukan yang lain? Karena saat ini ada banyak orang, bahkan pelayan Tuhan, mohon maaf ya, enggak banyak ya, sebagian lah ya, terlalu keras, nanti terlalu ekstrim. Sebagian itu mengidentikan sebuah pelayanan bukan lagi dengan Roh Kudus, tapi yang lain. Maksudnya bagaimana? Nah, yang lain itu macam-macam. Ada yang kalau sudah disebut kata pelayanan itu identiknya dengan apa? Wah dengan tampil ya, dilihat orang ya. Nah saya pernah, ya mohon maaf Bapak Ibu ini, saya hampir, ya saya bukan hampir ya sudah ketawa waktu itu ya. Karena tanpa mengurangi rasa hormat ada teman sepelayanan yang mengatakan seperti ini. Ini loh saya pernah dengar ya, salah satu hamba Tuhan di sebuah gereja, saya enggak sebutkan ya. Nah itu ketika selesai ibadah, makan bareng, nah teman saya ini kebetulan hamba Tuhan juga, jadi pembicara yang saat itu diundang, kemudian dikomentari oleh gembala setempat ya, tadi WL-nya itu kurang glowing katanya. Gitu ya. Sampai teman saya ini ya ketawa juga, glowing memangnya center apa, ya glowing ya. Nah tapi tadi WL kita glowing ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan kita beri tepuk tangan ya, haleluya.
Nah, saya sampai bingung ya, glowing ya, katanya kurang glowing. Nah, oke. Ya, saya nggak ngerti karena makna kata glowing sekarang macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada sekarang skincare dan segala macam katanya membuat wajah bisa glowing ya. Tapi teman saya pakai wajahnya tambah, mohon maaf, terbakar karena nggak cocok ya. Jadi harus pakai merek yang lain gitu ya. Nah, oke. Jadi ada yang mengidentikan dengan hal-hal seperti itu ya, glowing ya. Oh, oke. Terus yang lain nanti, pelayanan itu berarti sesuatu yang rame-rame gitu ya. Ya enggak salah juga ya. Mohon maaf, tadi yang glowing tadi itu sebenarnya kalau cuma dalam batas tertentu ya enggak salah. WL itu ya jangan kumus-kumus ya Bapak Ibu tampil di depan ya. Yang ya itu tadi ya, vocabnya susah ya, saya pakai lagi ya, glowing gitu ya, yang bersinar ya, kemuliaan Tuhan, terus habis gitu semangat ya. Nah, tetapi bukan esensi, bukan intinya, amin. Yang lain ada yang mengidentikan kalau pelayanan itu kita kumpul bareng rame-rame. Ya enggak salah juga ya, karena memang kita lebih semangat kalau kita bisa merasakan kebersamaan ya. Ada pujian mengatakan hari ini kurasa bahagia ya bergandengan tangan dalam kasih. Memang iya, tapi bukan berhenti di situ Bapak Ibu. Terus ada yang lagi yang ini yang agak parah. Saya harap ya ini bukan kita ya Bapak Ibu. Pelayanan itu berarti, mohon maaf sekali lagi ya, itu uang berarti ya. Wah ya, jadwalnya tambah banyak ya, WL sana sini atau di jadwal bicara sana sini ya, PK-nya tambah banyak ya. Apa itu Pak Erik PK, cari tahu sendiri ya. Ya kan sudah di pelayanan semua pasti tahu. Nah, waduh ya, itu pelayanan itu berarti bukan. Ya Bapak Ibu, bukan itu semua. Dan masih ada sederetan lagi yang mungkin jumlahnya bukan belasan, mungkin puluhan bahkan ratusan Bapak Ibu. Yang kalau di jentrek ya nanti khotbah saya isinya itu semua. Enggak ada pelajaran yang kita ambil. Begitu banyak daftar yang menggantikan esensi sebuah pelayanan. Tetapi sekali lagi hari ini melalui surat yang ditulis Rasul Paulus, Roh Kudus menekankan atau mengingatkan kita kembali bahwa esensi sebuah pelayanan perjanjian baru adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita berpusat pada sebuah pribadi, seorang pribadi ya, atau sesosok pribadi ya, bukan yang lain. Nah, ketika pelayanan kita berpusat pada Roh Kudus, kita akan mencari tahu, kita akan begitu bergairah, kepingin bersekutu dengan Dia, merasakan hadiratnya, dan mau tahu kehendaknya. Amin. Dan kita menuruti apa yang Dia mau, yang Roh Kudus mau. Nah, ketika saya bicara Roh Kudus, mohon ini jangan nanti di-crosskan lagi atau disilangkan lagi, dibenturkan lagi dengan masalah doktrinal Bapak Ibu. Roh Kudus itu di perjanjian baru sering disebut juga dengan Roh Yesus. Jadi Roh Kudus sesungguhnya adalah manifestasi dari pribadi Allah sendiri ya, dari Tuhan Yesus sendiri ya, dan tentu saja dari Bapa sendiri ya. Kita pernah baca juga Filipus, salah satu rasul pernah bertanya, cukup tunjukkan Bapa itu kepada kami, kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berkata apa? Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu ya. Tidakkah kamu tahu aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi kita sudah lihat Bapa ya Tuhan Yesus ya Bapa. Dan kemudian Injil Markus pada bagian penutup juga mengatakan bahwa dan Yesus sendiri ya yang memberitakan Injil ke segala tempat melalui murid-muridnya. Jadi kalau kita tahu sekarang ada pribadi Roh Kudus di dalam pelayanan, itulah pribadi Yesus sendiri. Amin. Ya, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ketika di sini dikatakan berpusat pada Roh Kudus atau Roh Allah, itu berarti pusatnya adalah Tuhan sendiri. Itulah esensi sebuah pelayanan dan bukan yang lain. Amin. Nah, poin yang pertama. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, pelayanan perjanjian baru juga sasaran itu berarti yang dituju ya. Itu juga bukan yang lain, bukan benda mati ya. Tetapi mari kita lihat di ayat yang ketiga tadi saya sudah sempat singgung ya. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sasaran pelayanan perjanjian baru adalah jiwa-jiwa, yaitu manusia.
Bapak Ibu Saudara dan juga saya, ya, yaitu kita yang disebut sebagai bait Roh Kudus. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus atau Roh Allah itu diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 ya mengatakan demikian. Jadi inilah adalah sasaran dari pelayanan perjanjian baru. Nah, pada saat itu para rasul dan jemaat Yahudi yang lain itu sering melihat bahwa imam-imam mereka itu memusatkan atau sasaran dari pelayanan mereka adalah benda mati, ya, loh-loh batu atau pada bangunan-bangunan. Jadi mereka beribadah di bait Allah, ya di sinagog, itu sasarannya hanya untuk melakukan sebuah ritual yang tujuannya bukan untuk jiwa-jiwa, tapi bagaimana ritual itu ditepati dengan tepat. Itu yang mereka lihat pada saat itu. Nah, karena itu Paulus mengatakan bahwa bukan loh-loh batu, tetapi loh daging, yaitu hati manusia. Nah, ketika dalam sebuah pelayanan hati manusia dirubah, maka pelayanan itu mencapai sasarannya. Ketika dalam sebuah ibadah hati kita tersentuh oleh kehadiran Tuhan dan oleh firman-Nya dan oleh Tuhan sendiri yang ada pada ibadah itu, maka pelayanan saat itu mencapai sasarannya. Tetapi kalau pelayanan itu tidak mengubah satu jiwa pun, maka pelayanan itu dengan menyesal saya katakan tidak mencapai sasaran. Dan ini tidak bicara soal siapa yang salah Bapak Ibu, tidak. Tapi saya hanya sampaikan bahwa seharusnya demikian, ya. Kalau soal siapa yang salah saya tidak bahas sama sekali, ya. Itu tidak bisa didiskusikan, ya, ada banyak faktor. Tetapi yang jelas sebuah pelayanan itu harus mencapai sasaran, yaitu mengubah hati manusia. Itulah sasaran dari sebuah pelayanan perjanjian baru. Amin. Nah, dan itulah sasaran dari pelayanan Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu ada transformasi dari hidup, ya, hidup yang diubahkan. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kita juga terlibat dalam pelayanan, dan hidup kita tidak ada perubahan sejak mungkin 15, 20, 35 tahun yang lalu, padahal kita sudah melayani sejak dari tahun-tahun itu sampai saat ini, tapi hidup kita masih tetap sama. Saya tidak bicara soal materi Bapak Ibu, tidak, ya. Bukan berarti kalau pelayanan dulu masih naik becak gitu ya, sekarang sudah punya mobil sendiri. Bukan itu Bapak Ibu. Bukan perubahan itu yang saya maksud. Tapi apakah hidup kita, hati kita, pengenalan kita akan Tuhan itu mengalami pertumbuhan dan perubahan. Kalau itu berubah dan itu kita alami, maka pelayanan kita memang tepat sasaran. Amin. Nah, pelayanan kita mengubah kita dan juga mengubah sekeliling kita. Jadi anak Tuhan itu pasti berdampak Bapak Ibu, ya. Tapi kita nggak usah berusaha menampilkan image bahwa kita berdampak gitu, nggak usah, ya. Dengan menghidupi hidup yang sungguh sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen saya katakan, ya, yang sungguh-sungguh sesuai pattern atau pola firman Tuhan, maka otomatis, ya, Roh Allah yang di dalam kita itu akan memberikan dampak kepada sekeliling kita. Nah, nanti kita akan lihat, ya, ini pada poin berikutnya kita akan lihat. Maka yang ketiga saya akan sampaikan ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, ayat yang kelima ini sekaligus poin yang ketiga, bahwa pelayanan perjanjian baru itu percaya dan beriman bahwa kesanggupan pelayanan kita itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita berkarisma, bukan, ya, bukan karena pendidikan background kita, ya. Nah, ada banyak hamba Tuhan sekarang yang background pendidikannya doktor dan sama sekali tidak salah, ya. Bahkan jika bisa dan ada kesempatan, ya silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, mungkin Bapak Wakil Gembala, Ibu Wakil Gembala kalau nanti mau menempuh, ya, doktor, ya silakan, ya. Nah, pendidikan S3, ya. Nah, tidak salah sama sekali, dan bahkan itu sangat disarankan untuk memperluas wawasan, ya. Juga itu mengukuhkan kualifikasi sebagai seorang pelayan mimbar atau pelayan firman Tuhan, ya. Tetapi bukan itu yang membuat kita sanggup melayani Tuhan. Amin. Bukan.
Ya, oh atau karena memang dari lahir suaranya sudah bagus jadi pemimpin pujian di mana-mana ya. Ketika nangis itu nangisnya sudah bernada ya. Gitu ya. Jadi lahir gitu ya. Wah, WL ini. Ya, umur 1 bulan nangisnya sudah seperti itu. Jadi mamanya kalau anaknya nangis seneng karena merdu ya. Apakah itu? Bukan, Bapak Ibu. Ya, bukan itu. Kesanggupan kita ya itu adalah pekerjaan Allah. Ketika kita mampu melayani, ketika kita memiliki kemampuan dalam pelayanan, kita harus mengimani dan kita harus mengklaim itu dan berani mengakui bahwa ini karena pekerjaan Allah. Amin. Karena pekerjaan Allah ya. Loh, tapi kan ini memang suaranya bagus, Pak. Iya betul, suaranya bagus. Tapi tanpa Allah bekerja di dalam pribadinya, ya, pribadi ini tidak akan sanggup dalam pelayanan, ya. Nah, tapi memang dia pandai, Pak, ya. Background pendidikannya tinggi dan dia pintar ya, dia lihat ayat-ayat Alkitab itu langsung hafal, hitungan detik ya. Saya baca sampai 10 kali ya, 1 minggu 7 kali, hafalnya cuma 1 ayat ya. Nah, bukan itu Bapak Ibu, bukan, itu bukan yang membuat kita sanggup dalam sebuah pelayanan, tetapi pekerjaan Tuhan ya, pekerjaan Allah. Rasul Paulus mengatakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Nah, jadi esensi pelayanan perjanjian baru yang ketiga adalah kalau kita mampu melayani, kita harus mengakui itu dengan sadar, bukan hanya di mulut, bahwa ini dari Tuhan. Amin. Ini karena Tuhan. Ya, ada pujian mengatakan semua karena anugerahnya ya, yang diberikan pada kita. Ya, jadi semua kemampuan itu karena Tuhan. Dan itu bukan abang-abang lambe Bapak Ibu. Apa itu abang-abang lambe ya? Bukan hanya lip service. Oh ya supaya kelihatan rohani ya. Supaya enggak kelihatan sombong Pak Erik. Ya saya akan ngomong semua karena anugerahnya. Tapi di dalam jempolnya naik gitu. Enggak gitu Bapak Ibu. Ya, kita harus dengan sadar mengatakan memang benar semua karena anugerahnya. Karena kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah ketika kita menyadari ini, kita akan selalu berapi-api dan semangat dan memiliki motivasi yang kuat dalam pelayanan. Mengapa? Karena kita tidak akan menjadi lemah. Artinya begini, ketika kita lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, kita selalu bisa mengatakan Tuhan, aku perlu Engkau. Ya, aku harus melayani tapi aku enggak mampu. Maka Tuhan dengan segala kuasa dan kekuatannya yang melampaui segala akal pikiran kita, amin, akan memampukan kita, bukan kita. Nah, maka kita akan selalu seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya, berapi-api dalam melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala ya, dan layanilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah poin yang ketiga. Lalu yang keempat, pelayanan perjanjian baru bukan tersusun dari hal yang fana. Ya, nah Paulus di sini mengatakan seperti ini, ayat yang ke-6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, konteks saat itu, pelayanan yang perjanjian lama dari hukum Taurat itu identik dengan hukum-hukum Taurat yang tertulis. Ya. Nah, sehingga Paulus mengatakan pelayanan perjanjian baru bukan soal itu lagi, tetapi soal roh. Ya. Nah, jadi bagaimana roh Allah itu hidup dalam diri orang percaya dan membuat hukum-hukumnya itu tertulis dalam hati orang percaya. Ya, firman Tuhan di perjanjian lama pun ada yang mengatakan bahwa aku akan membuat mereka bertobat berbalik kepadaku, aku akan menuliskan hukum-hukumku dalam hati mereka, ya, dan aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi Allahku, akan menjadi umatku. Nah, Paulus mengatakan kalau konteks saat itu bahwa pelayanan itu yang sekarang kita layani ya dalam gereja Tuhan bukan soal melakukan hukum Taurat lagi, bukan, tetapi bagaimana menghidupi hidup di dalam roh. Dan hidup dalam roh tidak mungkin melanggar firman Tuhan, termasuk hukum Taurat. Ya. Nah, tetapi kalau kita tarik ke konteks sekarang, saya bisa katakan bahwa pelayanan perjanjian baru itu bukan terdiri dari hal-hal yang fana atau hal-hal yang
yang sifatnya sementara atau hal-hal yang cuma sampai kepada benda mati. Ya. Nah, kembali lagi ke tadi yang pertama saya katakan ya, bukan soal bangunan yang mewah, ya, gedung yang indah. Apakah itu boleh? Boleh, nggak masalah. Ya, bahkan sangat boleh Bapak Ibu. Tapi bukan soal itu esensinya, bukan. Bukan soal bagaimana kemampuan finansial dari sebuah pelayanan itu terus naik ya. Nah, bukan soal itu juga, tetapi soal hal-hal yang berasal dari roh Allah sendiri. Loh, tapi pelayanan itu kan perlu uang, perlu dana, Pak Erik. Memang benar. Karena itu apa yang bisa kita berikan untuk pelayanan ya kita berikan ya, semampu yang bisa kita berikan. Kalau kita bisa beri lebih dari yang biasanya kita berikan ya, dan Tuhan mempercayakan lebih, mari berikanlah ya. Itu sangat-sangat membantu dalam pelayanan dan Tuhan bisa memakainya dengan luar biasa. Nah, itu poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekali lagi, pelayanan perjanjian baru itu justru terdiri dari roh yang menghidupkan, bukan hal-hal yang fana atau benda mati. Lalu yang kelima, nah ini yang luar biasa. Kalau kita lihat mulai ayat 7, ayat 7 sampai ayat 11 ya. Saya ambil salah satu ayatnya Bapak Ibu. Saya ambil ayat yang ke-8 ya, yang sering dikutip juga. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Paulus itu menyampaikan seperti ini. Kalau pelayanan yang perjanjian lama, yang dasarnya hukum Taurat, itu sudah mulia ya, karena pada saat itu pelayanan oleh imam-imam kepala ahli Taurat itu basicnya hukum Taurat. Dan Paulus tidak sama sekali tidak merendahkan yang itu. Paulus bahkan menyebut itu mulia. Tapi pelayanan itu membawa kepada penghukuman karena isinya adalah dakwaan-dakwaan yang akhirnya menunjukkan bahwa manusia itu gagal memenuhi kehendak Tuhan. Nah, itu perjanjian yang lama. Tetapi itu pun walaupun membawa pada penghukuman, tetapi itu pun disertai kemuliaan ya. Paulus juga mengatakan bahwa seperti cahaya muka Musa ya, yang bercahaya ya, padahal itu terkait dengan hukum Taurat. Nah, Paulus mengatakan kalau itu saja mulia, betapa besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin. Jadi pelayanan yang saat ini kita terlibat di dalamnya, poin yang kelima, itu sangat mulia. Artinya mulia itu derajatnya tinggi. Amin. Nah, di bahasa daerah kita di Pulau Jawa ada mulio ya. Nah, mulia. Kalau ada dikatakan mulio itu artinya wah, luar biasa ya. Tidak seperti rata-rata ya, hidupnya nanti mulio. Nah, mulia, derajatnya tinggi, dipandang bukan sembarangan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di mata Tuhan. Nah, kenapa saya berkata di mata Tuhan? Karena di mata manusia dan menurut pandangan sudut pandang yang lain, mungkin pelayanan perjanjian baru tidak seperti itu. Tetapi di mata Tuhan, dan ini yang paling penting Bapak Ibu, amin. Penilaian Tuhan itu yang paling penting. Pelayanan perjanjian baru itu mulia, derajatnya tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dan saya dalam pelayanan ini, di dalam hidup mengiring Tuhan, itu mulia, amin. Ketika kita sedang dalam pergumulan, sedang dalam tekanan, karena kita sedang hidup dalam sebuah pelayanan, atau karena kita melayani mengiring Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tapi justru kita sedang mengalami yang namanya mungkin ujian atau pergumulan. Ingatlah bahwa kita sedang dalam kemuliaan. Jadi tidak sia-sia bahwa Tuhan itu menghargai semua itu. Dan waktunya tiba saatnya Bapak Ibu, percayalah Tuhan itu tidak pernah melupakan atau tidak pernah melalaikan apa yang sudah kita buat Dia. Amin. Ada ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi kalau sampai kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu sangat-sangat luar biasa dan kita menganggap seolah-olah ya, saya katakan seolah-olah kayaknya Tuhan itu utang sama saya loh. Karena saya belum mengalami apa-apa. Ingat, Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau itu saudara anggap hutang, percayalah Tuhan akan bayar itu beserta dengan bunganya. Amin. Ya, lebih-lebihnya. Firman Tuhan juga mengatakan, berilah maka akan diberi ya.
yang takarannya itu dipadatkan, ya, diribaanmu digoncangkan sampai padat. Kalau sudah padat dia turun, ya kayak beras itu Bapak Ibu ya. Nah, terus ditambahi lagi supaya lebih naik lagi. Nah, Tuhan akan berikan seperti itu. Artinya dia akan bayar semua pergumulan, semua harga yang Bapak Ibu Saudara bayar dengan air mata, dengan harta, mungkin dengan waktu, tenaga, dan apa yang Bapak Ibu sudah berikan buat Tuhan, Tuhan hargai itu dan dia bayar. Dia balas Bapak Ibu sak bunganya. Amin. Haleluya. Dan kalau Tuhan bayar, Bapak Ibu nggak bisa jelaskan ya. Tuhan itu enggak kayak manusia kalau bayar. Amin. Kalau manusia ini biro gitu ya kan kalau kita beli ya. Ya 10.000 lah, kurang-kurang titik lah 9.500 ya. 500 sih buat tadi saya ke toilet ya. Nah kalau di pasar ya, alah Ci iki gak untung ya, kurang iki ini aja sudah loh ndak untung ya. Kan biasanya yang menjual juga ngomong gitu ya, nggak untung kok jualan terus tapi. Nah Bapak Ibu sama-sama ya, sama-sama ya, oke. Ya sudah wis konco dewe gitu ya. Oh enggak, kalau Tuhan enggak gitu Bapak Ibu ya. Kita perlunya katakanlah, ini saya terpaksa pakai angka supaya gampang dibayangkan ya. Kita perlunya 100 juta. Tuhan katakan kurang rasanya ya. Enggak 100 juta. 200 lah ya. 250. Cukup ya. Haleluya. Amin. Itu kalau Tuhan ya. Enggak pernah Tuhan itu 100 kebanyakan ya. 50 aja. Enggak. Tuhan berikan lebih Bapak Ibu. Amin. Lebih dari yang kita pikirkan. Firman Tuhan berkata, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah timbul dalam hati manusia. Itulah yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jangan takut kekurangan Bapak Ibu. Di dalam Tuhan kita akan cukup, bahkan berlebih. Ya, dipenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya minta-minta ya. Atau saya pakai bahasa sehari-hari ya, keleleran ya Bapak Ibu, enggak pernah ya, anaknya keleleran ya, enggak terurus ya. Nah, oh tidak, Tuhan tidak seperti itu. Dia urus kita Bapak Ibu, ya, dia urus kita, dia muliakan kita. Pelayanan perjanjian baru itu mulia, ya. Bapak Ibu Saudara sedang terlibat dalam satu pelayanan yang mulia, derajatnya tinggi, amin. Dan jangan tukar itu dengan apapun, jabatan, ya, pangkat, apalagi kesempatan dapat uang lebih, oh tidak Bapak Ibu, mulia ya. Pelayanan dalam Tuhan Yesus Kristus itu mulia, tidak ada yang bisa menyamai. Dan poin yang terakhir, poin yang ke-6 Bapak Ibu, pelayanan perjanjian baru itu memimpin kepada pembenaran. Ayat 9 mengatakan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kita ini masih belum seperti standarnya Tuhan. Tapi kita sedang dari hari ke hari kita diubah semakin seperti Kristus. Dan pelayanan kita ini memimpin kepada pembenaran. Ya, karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi ketika kita dalam pelayanan ini, dalam mengiring Tuhan, kita ini sedang dibenarkan terus-menerus Bapak Ibu. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasih karunia. Amin. Nah, jadi pelayanan kita ini sudah mulia dan ini memimpin kepada pembenaran. Ya, jangan tukar dengan apapun, Bapak Ibu. Tidak sebanding, ya, tidak sebanding. Jadi betapa mulianya pelayanan kita di dalam Roh Kudus dan di dalam pribadi Tuhan Yesus sendiri, ya, yang hadir di dalam pelayanan kita, yang menyertai kita selama kita melayani. Dan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Tetap mengiring Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan tetap berapi-api dalam Tuhan, percayalah. Dia tahu, dia melihat, dan dia akan balas semua yang sudah kita berikan. Ya. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, saya undang pemain musik dan worship leader. Terima kasih untuk firman-Mu bagi setiap kami, bahwa kami hidup, kami melangkah tidak sendiri Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Roh Kudus yang menyertai setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami, yaitu setiap pelayanan kami.
menyertai kami dalam roh. Dan biarlah Tuhan dalam segala apapun yang kami lakukan, kami dapat lakukan kepada Tuhan yang terbaik bagi dunia ini. Memberikan dampak bagi bumi ini, memberi dampak bagi orang-orang sekitar kami. Saat mereka melihat kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, mereka melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami ucap syukur untuk firman-Mu Bapa. Kami semakin hari semakin didewasakan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudari, kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara, saudari, anak-anak yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan oleh Roh Kudus, menyertai setiap kita, memimpin setiap kita, menjadikan kita terang, menjadikan kita garam bagi dunia ini, menjadikan saksi Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Sorakan semua, hatiku percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yeay! Ini janji setia Tuhan. Dan kita juga harus mau setia sama Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dan Dia apa? Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan hati kami mau percaya Tuhan. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Dan ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh-sungguh kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau gunung batu, Engkau perlindungan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Saudara semuanya,